Halo Putra Ngayab, berjumpa lagi di channel Doyan Ngayab. Kali ini kita mempunyai segmen baru, namanya petilasan, pengalaman traveling yang paling berkesan. Di segmen ini bukan hanya membahas tentang perjalanan di tempat wisata aja, kayak misalkan mendaki, ya intinya yang berbau-bau traveling lah. Ya, dan sekarang kita kedatangan Mas Bro, siapa namanya? Inu Hidayat. Inu Hidayat. Dia adalah admin dari PMPC. Buat yang belum tahu, ini PMPC Pendaki Merah Putih Cirebon. Pendaki Merah Putih Cirebon. Barangkali mau bergabung, nanti saya sertakan nama IG-nya di sini. Dan juga siapa namanya? Teddy Bintang Liano. Teddy Bintang Liano ini maba baru, mahasiswa baru di UMC. Barangkali yang mau daftar, saya jomblo nih. Jangan dong. Buat pengalaman traveling mungkin saya akan bertanya kepada yang lebih senior dulu. Pengalaman apa yang paling berkesan di? Enggak dulu, kata senior nih dalam pendakian itu enggak ada yang senior, enggak ada yang junior. Jadi yang lebih pas lagi kata-katanya gimana? Pengalaman. Pengalamannya sama lah. Banyak gitu ya. Bukan lebih banyak tapi lumayan lah. Nah, boleh. Jadi intinya gimana nih pengalaman? Pengalaman mendaki. Ya, apapun itu pengalaman, mau mendaki, mau traveling ke tempat wisata atau apa yang intinya yang nyerempet-nyerempet tentang traveling lah. Traveling. Oke. Berarti ini saya berbagi pengalaman tentang pendakian saya ya. Ya, intinya mah sharing-sharing aja. Kalau buat pendakian sih yang utama kalau teman-teman nih buat mau ngedaki itu yang harus wajib itu P3K. Itu syarat wajib. Nah, karena apa? Kita itu mendaki itu kan ke alam bebas, ke alam liar. Nah, kita nggak tahu kejadian ke depan pas di gunung itu kita entah kenapa, hipo, kecelakaan, apapun itu kita nggak tahu. Jadi itu sebelum mendaki itu kita harus siapkan P3K. Itu. P3K-nya kan di gunung kan nggak ada apotek. Gitu. Nah, gitu. Karena alam juga susah ditebak sih. P3K. Buat pengalaman saya sih, nah ini pas tahun 2019 itu awal tahun saya itu ke Semeru berempat ya sama teman saya, teman satu komunitas pendaki Merah Putih Cirebon. Saya itu mendaki tahun 2018, berarti tahun baru 2019 di puncak Semeru. Itu banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari situ, tentang safety, tentang pengalaman, tentang pelajaran. Pas tahun baru itu biasanya musim penghujan. Nah, itu berarti kita harus sediakan jas hujan, mantel. Itu terserah mau pakai yang plastik, mau pakai yang merek outdoor, itu bebas. Terserah ini kawan-kawan budgetnya itu menyesuaikan. Saya itu punya pengalaman di situ pas summitnya itu hari kedua. Pas summit itu dari Kalimati. Dari Kalimati itu kita kan berempat, cuman 3 anak nih yang daki. Cuma 3 anak sama cewek 1. Itu sama kita sama rombongan yang dari anak-anak Lampung. Itu kalau nggak salah 5 anak. Anak Lampung itu 5 anak, cuman dia bawa porter 1 dari Ranupani. Itu namanya Kang Hasan. Dia warga setempat, porter juga sih. Nah, pas di perjalanan itu kita ngalamin ini cuaca yang tidak ditebak. Pas jam 12 malam kan summit, itu cuaca cerah. Nah, pas di summit, tengah perjalanan itu kita udah lewatin batas vegetasi. Nah, itu badai, tiba-tiba badai, hujan. Aduh, pokoknya jarak pandang itu cuma 2 meter. Jarak pandang. Saya kan bertiga nih ya, sama ada anak Lampung, sama anak dari Tangerang. 2 anak, itu cowok cewek. Nah, kebetulan itu ada tim bawah sama tim depan nih. Nah, saya itu duluan karena mengejar waktu tiket kereta nih, Jadi saya bertiga ini sama anak Tangerang duluan. 3 anak tuh ya. Udah di depan itu udah turun semua, anak-anak pendaki yang lain tuh pada turun karena badai.
Cuman kita kan bertahan nunggu teman yang di bawah nih. Nunggu teman yang di bawah itu mau gimana. Nah pas itu udah turun nggak ada orang, kita naik lagi 15 menit. Diam kita di situ, udah badai, udah nggak ada orang. Jadi kita memutuskan turun karena udah dingin, pakaian udah pakai jas hujan, cuman udah dingin lah. Kita turun, pas turun kita papasan sama tim belakang nih. Jadi kita sama porter setempat, insya Allah ini aman. Nah jadi kita tuh melanjutkan lagi. Nah melanjutkan lagi pas sampai puncak itu jam 7 pagi. Nah jam 7 kita cuma foto sebentar ya, mengabadikan momen. Habis itu cuma 1 jam, paling jam 8 kita turun. Jam 8 kita mau turun nih. Cuman dari anak Lampung ini, temanmu nih udah pucat semua nih. Temanmu udah pucat, ayo turun. Nantilah bang, kita mau ke kawah dulu. Nah si anak Lampung nih, anak Lampung. Kalau porter kan apa kata yang bawahnya. Nah itu teman udah pucat, ya udah nih. Kalau nggak dibawa turun, nanti kami yang bawa turun. Oh ya udah aja, nggak apa-apa aja. Nanti ketemu di tenda aja. Nah akhirnya kita turun. Pas turun itu baru berapa ya? Nggak ada 5 menit. Dia langsung pingsan udah biru semua, pucat, udah nggak kuat, nah hipo. Nah jadi kan nah itu P3K kan diperlukan, wajib itu P3K Safety. Nah saya juga bawa aluminium foil tuh, blanket tuh, yang itu Pertolongan pertama hipo ya. iya. Jadi kita pakaian kita ganti semua, pakai pakaian yang baru. Terus kita balut dengan itu aluminium foil sama pakai jaket lagi. Jadi kita tunggu sampai bawah dan alhamdulillah anak tersebut selamat. Itu pengalaman itu menurut saya pengalaman yang paling berkesan. Diminum dulu Ya enggak, tadi apa sih, gimana ya ngomongnya, pernah dengar sesuatu gitu masalah hipo nih. Iya. Terus juga pernah baca di IG yang dengar nggak sih yang masalah hipo terus digituin, dipapap gitu, pernah dengar nggak? Iya. Bener apa Kalau- nggak itu ngatasin hipo kayak gitu tuh? Kalau Masalah kayak skidi papap sih saya kurang tahu ya. Itu kan menurut keterangan dari media-media lain. Iya. Cuman kan kalau kata anak tersebut itu kan nggak tahu. Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin tidaknya paling dilucutin. Mau nggak mau kalau udah hipo tingkat Udah tinggi tinggi. itu udah level ini. Udah pokoknya udah penanganan medis nih. Udah di dalam, udah nggak kuat. Jadi ya mau nggak mau lucutin pakai ini tubuh sama tubuh biar Pertukaran dapat hangat tubuh gitu. Pertukaran suhu tubuh Kalau gitu. skidi papa mah kayaknya nggak tahu ya itu. Nggak dianjurkan lah. Masa ya dengarnya gunung tuh gitu. aneh gitu, kena hipo terus kayak gituin, enak banget rasanya. udah dingin hangat lagi. Iya. Lo sendiri kan udara gunung dinginnya gimana? Jangan jangan kayak gitu. Nah, yang ngomong masalah mendaki atau gimana, pengalaman yang paling berkesan di hidup Anda ya apa? Ada pengalaman nggak? Kalau saya sih nggak terlalu sering ya mendaki atau jalan-jalan juga. Ya, Tapi ada satu pengalaman yang berkesan pas camping gitu. camping Camping di Sangyang Dora. masih daerah sini ya. Daerah sini lah. Pasti kalian semua juga tahu. Jadi apa ya? Rencana sama teman kelas itu, pas rencana naik cowoknya cuma bertiga, kebanyakan cewek gitu. Jadi otomatis kita sebagai cowok ini pasti memiliki tanggung jawab dong. Ya jadi kita semua ngumpulin barang-barang yang safety gitu buat apa, mencegah hal yang tidak diinginkan. Pas naik sih aman-aman aja, cuman nah yang salah fatal ini nih. Jadi dimanapun Anda berada harus menjaga sopan santun yang paling penting. Karena teman saya ini cewek ini buang air kecil tanpa permisi, 2 orang nih. Setelah buang air kecil terjadilah hal yang tidak diinginkan. Kesurupan. Iya Kesurupan. gitulah. Ya itulah pentingnya, mau dimanapun itu juga bukan rumah kita ya. Namanya juga alam bebas ya, nggak tahu loh alam gitu. Iya, makanya
kita datang sebagai tamu lah, ibarat Iya. hargain yang punya rumah gitu. Walaupun gimana juga harus jaga sopan santun. Santun harus jaga. Ngomong-ngomong pengalaman, saya juga punya pengalaman ya, kalau mereka berdua kan pengalaman di alam bebas itu. Kalau saya mah paling ya cuman traveling gitu, karena ya saya juga pernah daki, masih pendaki pemula gitu, bareng sama dia juga awal pendakian. Tahun berapa tuh? 2015 ya? 2017-an lah, 2016 2017. 16-15 Ya antara segitu ya. Tapi bukan itu pas pengalamannya baru-baru sekarang, pas bulan Juni, pas traveling, pas jalan-jalan ke daerah Jogja. Dan cerita pengalamannya juga bukan di tempat wisatanya, pas di hotelnya. Astaga. Keras serius. Jadi pas itu tuh pas hari kedua saya di Jogja kalau nggak salah. Jadi kita tuh check in jam berapa ya? Siangan lah, jam 4:45-an check in. Pas baru masuk hotel, pas baru dapat kamar tuh, tiba-tiba ada suara aneh gitu. Suara apa itu? Gimana tuh? Aneh. Aneh pokoknya, Mbak. Jadi awalnya tuh gua mau ngerokok gitu. Cuman nggak ada koreknya. Terus kalau dipikir-pikir secara logika tuh nggak mungkin lah di kamar hotel ada korek ya, itu koreknya petugasnya atau apanya gitu. Nggak mungkin lah, pasti begitu orang check out langsung diberesin lagi kan kamar hotel tuh. Iya. Ya nggak tahu juga sih, tiba-tiba aja spontan nyari korek. Dan pas nyari koreknya itu mendengar suara yang amat sangat apa ya gitu. Gimana? Susah banget juga diungkapinya tuh. Suara gimana itu? Suara gimana tuh? Aneh pokoknya suaranya tuh. Suara bisa dibilang kayak orang kesurupan gitu. Suaranya. Anjir gitu. Langsung di otak kepala itu, aduh, susah banget buat diungkapin. Jadi itu masuk tergolong pengalaman apa itu, A? Jadi ini apa ya? Pengalaman horor, bukan horor nih. Baper, bucin, bukan. Jadi apa ya? Pengalaman apa ini tuh? Kalau menurut saya sih horor itu, A. Horor ya? Horor. Horor bagi yang Karena- belum punya pasangan. belum beristri. Asli, jadi pas waktu itu tuh semalaman full suara kayak gitu tuh. Asli nggak pernah apa ya. Paling ya pas jam berapa ya? Jam 8-an kita tuh keluar bentar main ke Malioboro-nya. Pas pulang dari Malioboro tuh ngedenger suara kayak gitu lagi pas sampai pagi. Jadi kesannya gimana tuh? Ya tolonglah buat yang check in ke hotel sama bareng sama pacar atau sama suami istri, tolong kalau berhubungan kayak gitu please jangan kasih suara. Kasihan buat yang jomblo, kasihan buat yang belum beristri, belum bersuami. Cukup saya saja yang mengalami kayak gitu, jangan sampai yang lain. Barangkali yang lain pengunjung hotel yang lain dedenya baperan kan susah, kasihan. Mau dilampiasin pakai apa? Sayang nanti sabun di hotelnya cepet habis. Tahu sendiri kan sabun hotel cuma segini, nggak banyak. Aplikasi, A. Tapi kan perlu duit juga. Kalau yang berduit mah boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ada duitnya. Kalau kayak kita kan jalan-jalan aja minim budget. Ya ujung-ujungnya Dita, A. Di tangan. Tante ya, tangan. Mungkin segitu saja pengalamannya. Mungkin ada pesan-pesan buat para traveler atau pendaki-pendaki, ya khususnya pendaki pemula yang nggak tahu peraturan. Nah itu buat yang mau ngedaki atau yang pendaki-pendaki lain juga tetap sama peraturan itu harus dipatuhi. Masalah tisu basah, nah, buang sampah sembarangan, ya tolonglah jaga alam kita itu. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu biar alam tuh tetap lestari sampai anak cucu kita nanti. Masih bisa melihatnya ya. Dari hal kecil Gitu. tadi puntung rokok juga buat Kalau puntung rokok ya sekarang kan ada tuh botol digantungin sama kertas tuh buat puntung rokok, bisa gitu. Jangan ya cuma
wah seginilah, jangan, itu penyakit tuh ya. Dibiasakan dari sekarang. Jangan dibiasakan sama protokol ini nih kesehatan ya. Sekarang kan lagi pandemi ya. Nah gitu, protokol kesehatan juga harus tetap dilaksanakan. Ya ngomong-ngomong pandemi, berhubung hobi kalian kan di alam bebas, ya ketemu banyak orang, gimana tuh, terganggu atau enggak tuh di masa pandemi sekarang nih? Gini nih menurut ini sih logikanya aja nih orang yang mau naik gunung, buat yang naik gunung nih protokol kesehatan, kenapa gunung dibuka di masa pandemi kayak gini? Udah pakai logika aja, orang sakit nggak mungkin nanjak ke gunung gitu, berarti kan orang itu sehat. Bener-bener. Nah, sehat juga bukan dari sehat fisiknya aja, dari akalnya juga. Nah gitu, ya mungkin orang gila naik gunung, jasmani dan rohani lah. iya. Kalau buat Anda ada pesan-pesan aja? Ya yang terpenting mah safety lah, karena kegiatan di alam bebas itu nggak salah-salan. Nah, jauh dari segalanya ya. iya, apalagi di alam itu nggak bisa ditebak. Bertemu hewan buas dan sama hal-hal yang tidak ditentukan lainnya lah. Makanya yang buat mau mendaki atau berkegiatan alam bebas, jangan asal naik aja lah, ibaratnya asal berangkat aja lah. Terus penuhin dulu syarat-syarat ininya, alat-alat lainnya, pokoknya safety nomor 1. Di segalanya ya. Safety segalanya. Sedikit info, saya kan di sini bareng adminnya PMPC nih. Berhubung kalau nggak salah minggu depannya acara ini ya. 17 Oktober 17 Oktober buat berarti kalian Sabtu Minggu yang mau ikut atau berpartisipasi di acara anniversary PMPC yang keberapa? Yang kedua tahun. Acaranya itu untuk umum, siapa aja boleh, tapi tetap kita juga mematuhi protokol kesehatan. Buat yang mau ikut, nanti saya tandumin IG PMPC-nya apa IG andanya? IG Pendaki Merah Putih Cirebon aja. IG PMPC nanti ada di sini ya. Tempatnya di mana? Tepatnya itu di Bukit Batu Lawang, Cupang, Gunung Cupang tuh. Buat kalian yang belum tahu bukit wisata Batu Lawang, nanti saya tandumin di sini. Berhubung beberapa hari yang lalu kita juga pernah survei ke situ, pernah nge-explore ke situ. Buat yang penasaran aja nanti saya tandumin di sini. Nah, itu juga acaranya ada hiburannya. Nah, ada hiburannya juga tuh. Ada organ tunggal. Cocok sekali buat kalian yang suka nyawer. Cepatlah ayo ikut. Edukasi ada nggak? Ada. Edukasi nanti ada sharing session sama kakek dulu petualang. Kakek dulu petualang itu Basarnas sama Ranger Linggasana, Gunung Ciremai. Mungkin para pendaki senior pasti pada kenal lah sama kakek dulu petualang ini. Penting banget itu loh buat yang baru pertama mengenal kegiatan alam bebas. Nah, gitu. Penting banget. Nanti sharing-sharing di situ. Sharing di situ. Sharing session sama kakek dulu petualang. Nanti juga kan banyak sama pendaki-pendaki yang udah senior lah, udah banyak pengalamannya. Nanti bisa sharing-sharing bareng di situ. Pikiran. Iya, nambah teman juga, nambah saudara. Masih bisa nggak ngerekrut anggota buat barangkali aja para penonton di sini pengen. Kita itu bukan ini ya, jadi kita itu wadah komunitas pendaki Merah Putih Cirebon. Jadi ini siapa aja yang mau masuk. Jadi PMPC itu komunitas bukan organisasi ya? Komunitas Jadi kita itu umum buat siapa aja yang mau gabung ke PMPC, sharing-sharing tentang pendakian, sama info-info gunung, pendakian yang mana yang buka, mana yang tutup. Jadi gitu umumnya masuk komunitas itu gitu, bukan karena kita saya nih masuk komunitas ini saya bangga. Kalau rasa bangga mah emang bangga ya, pasti bangga. Cuman ya gitu untungnya itu buat sharing buat cari pengalaman, cari teman nanjakan. Nah sama ya banyak teman, banyak saudara. Jadi kita mau mendaki ini ada orang sini ya tuh. Jadi yang sebenarnya nanti kan kita cari penginapan, jadi nggak usah tuh ada teman dari sini. Bisa meminimalisir. Nah yang budgetnya pas-pasan gitu. Cocok banget gitu ya. Ya mungkin segitu saja video kita kali ini. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf karena terbatas
waktu dan juga karena sekarang musim pandemi gitu, jadi tidak bisa leluasa. Yang biasanya tinggal doyan ngebin ini ngeksplor tempat wisata, sekarang jadi modelnya kayak gini ya. Mohon maaf banget, daripada kita nggak berkarya, yang mending kan kita berkarya gitu, walaupun videonya asal-asalan, ngobrol-ngobrol nggak jelas ini. Semoga saja di dalam obrolan ini ada manfaatnya. Yang penting pinter nyaring aja lah penonton lah. Jangan lihat tampang-tampang dari kitanya, tapi dengerin omongannya. Semoga saja ada yang bermanfaat. Ya, buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel Doyan Ngeheb ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share juga, penting loh. Satu subscriber itu sangat berharga banget buat saya, karena subscribernya masih sedikit banget. Dukung channel ini. Ya, tolong didukung. Dan buat mereka juga barangkali punya YouTube. Saya juga ada YouTube, Siapa namanya? Ini Hidayat. Ini Hidayat, nanti kita di sini. Tolong subscribe ya. Anda punya YouTube? Nggak punya. Mungkin Instagram? Teddy Bintang Liano. Teddy Bintang Liano. Follow ya. Ini Hidayat juga follow juga kawan-kawan. Follow juga. Inu underscore Hidayat. Tapi dia nggak follow saya. Banget ini. Masa sih Nggak di follow saya. Ya mungkin segitu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye bye.